sebagian besar kota di Indonesia fenomenya begitu. Rajin tuh bikin MOU karena ada kunjungan luar negerinya. Iya benar. Korea, kita ke Korea. Ya. Calon-calon mahasiswa baru nantinya kalau memang mau bergabung di HI, mau tidak mau harus belajar politik. Bagi orang awam seperti aku, hubungan internasional itu berfokus pada apa sih, Pak? Oke. Jadi kalau HI itu intinya kita pelajari tentang interaksi antar aktor politik di politik internasional. Sekarang mungkin lagi tren itu masalah Ukraina sama Rusia. Ya. Itu kan kemudian salah satu kajian juga di kami di hubungan internasional, karena perang antar negara itu pasti kami pelajari. Sekarang itu perusahaan-perusahaan yang sifatnya nasional, bahkan mungkin dia mau internasional atau bahkan multinasional, dia butuh perspektif HI-nya. Karena dia mungkin perlu ekspansi ke negara-negara lain. Nah, itu butuh analis yang kemudian punya background HI. Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Ini sudah episode ke-31. Lanjut kita ngobrol bareng, ketemu senior inspiratif lagi. Baru pertama kali ketemu ini di sini, langsung klik, dan semoga saya jadi mahasiswanya, Bang. Langsung aja, Bang. Perkenalkan, Bang, nama, kesibukan sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Wisnu Mahendra Wiswayana. Saya PPI 2006. Saat ini sedang sibuk sebagai dosen di Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Mungkin itu ya perkenalan awalnya. Satuannya dulu SMA 8. SMA yang sekarang mau digusur ya. Bang, sorry, nama lengkapnya siapa, Bang? Wisnu Mahendra Wiswayana. Sama. Iya, saya dipanggilnya Wisnu ya. Nama saya juga sama. Saya Muhammad Yusril Mahendra. Wah, ada merahnya. Kita satu marga kayaknya. Oke. Satu faksi Mahendra. Iya. Kalau dulu guyonan, Wiki Menteri kan, dulu Yusril Mahendra, Bang. Sin terakhir kemarin buat SIM. Buat SIM dipanggil Menteri Keuangan apa gitu, Bang. Yusril guyonan. Iya. Oke, Bang Wisnu, manggilnya Bang Wisnu 2006. Sekarang dosen di UB. Hubungan Internasional, betul. Nah, dulu SMA 8. Dulu SMP mana, Bang? SMP-nya SMP 4. Berarti asli Malang, Bang? Asli Malang. SD sama SMP sampai SMA cuman pindah tembok. SMA ke kuliah pindah jalan. Nyebrang tok kan ini. Betul. SMP 4 iku belakangnya SMA 8. Ini anak pramukanya Arvegatu. Betul. Saya tahu karena saya SMP Lebang. Oke. Kan Rival dekat kan rival. Ya cici aja. Betul. SMA 8. SMA 8. Terus UB Hubungan Internasional. S1-nya apa, Bang? S1-nya di Hubungan Internasional di UB. Betul. S2-nya di Hubungan Internasional tapi pindah kampus ke Universitas Indonesia. Meloncat ado. Sebentar kita keep dulu. UI kan? UI, betul. UB dan UI. Oke, bentar kita keep dulu. Kita flashback ke 2006. SMA 8. Betul. Itu dulu kalau Abang inget yang capaskannya tahun apa berapa? Dari SMA 8. Salah, waktu itu 6 kalau nggak salah. Waktu itu ada 6, satu angkatanku cuma ada satu aja, yang 5 bawahku setahun. Oke. Jadi sebenarnya aku itu harusnya masuk angkatannya Bang Ali Safik. Ini Bang Ali Safik 2005. Tapi waktu itu tahun 2005 aku kecelakaan. Jadi kaki patah. Jadi waktu teman-teman lagi seleksi Capaska, aku cuma bisa lihat pakai krep. 2004 akhir kalau nggak salah. Jadi dia bisa lihat itu, tapi setelah kaki sudah sembuh, baru kemudian tahun 2005 akhir ikut seleksi. Jadi istilahnya jadi paling tua di 2006, karena aku jadi hitungannya kelas 2. Oke. Dulu kan masih bisa kelas 1 sama kelas 2. Betul. Kalau sekarang wajib kelas 1 aja. Oh gitu. Oh iya. Nah, mau tanya ini, Bang. Kenapa kok dulu memilih daftar paskibraka? Dulu emang Abang paskibra sekolah atau betul gimana? Dulu aku itu kalau sejarahnya dari SMP tadi, yang SMP 4 Arvegatu tadi, kebetulan aku juga Arvegatu. Nah, sejak di Arvegatu itu merasa waktu SMA kayaknya pengen melanjutkan.
Oke. aktivitas yang sama. Tapi waktu itu di SMA 8 nggak ada pramuka. Jadi pilihannya adalah ke Paski. Jadi aku akhirnya ikut di Paski, satuan di SMA 8 ikut. Jadi merasa bahwa Paski itu salah satu energi positifnya ke situ. Bagi gue ya. Merasa kalau mau beraktivitas ya yang positif di situ. Iya, pernah ngobrol juga sama Bang Wildan 2014. Basicnya ini pramuka aman satu. Pramuka, oke. Terus pingin tantangan baru, ikut Paski Braka Kota, keterima. Itu. Berarti awalnya di pramuka. Pramuka, masuk ke SMA, nggak ada pramuka. Ikut Paski. Paski Bra. Terus daftar. Tadi ada insiden kecelakaan dulu itu tertunda setahun. Nah, baru masuk yang waktu kelas 2. Kelas 2, keterima, berarti masuk 2006. Ya, nah ini ada cerita lucu. Gimana, Bang? Nggak lucu sih sebenarnya. Waktu daftar kelas 2 itu posisinya ada senior juga di tahun 2005, almarhumah Taik namanya, PPI 2005, itu teman sepangku. Jadi waktu aku keterima Capaska, aku harus duduk sama senior. Jadi setiap kali masuk kelas, kalau misalnya Kak Baik itu sudah ada di kelas, maka aku harus semat dulu. Tapi kalau kemudian Mbak Kak Baik itu baru datang telat, ya aku harus mempersilakan dia untuk duduk. Hormat dulu di depan kelas. Dulu itu benar-benar kita dididik untuk sangat-sangat menghormati senior. Pasti, betul. Walaupun itu teman kita sendiri, betul. Walaupun itu saudara, bahkan adik kakak, banyak juga senior-senior kita yang adik kakak, betul. Beda tahun, ada yang seangkatan juga, itu benar-benar merasakan itu Bang. Tapi kalau sekarang kita cerita, itu buat lucu-lucuan gitu. Karena dulu kita benar-benar prinsip ini seniorku, betul. Kapan kita wajib berteman, kapan kita untuk senioritas itu ada Senin. Nah, karena dulu kita kan 6 bulan Bang ya Bang ya? Atau 6 bulan ya? 6 bulan kira-kira. Kita angkatan 6 bulan Bang. 6 bulan. Nah, loncat Paski Braka, dulu pasukan berapa Bang? Pasukan 8. Pasukan 8 penurunan. Pengibar, pengerek? Background. Background. Dulu ada sebutannya kita kalau di Kota Malang, nggak tahu yang di kota lain. Kita kan ada pasukan tengah, pengerek, pengibar, terus ada background gitu-gitu kan. Nah, jadi apa yang background itu yang di sebelahnya paswal. Betul kan. Pada saya gitu. Gitu penurunan dan juga yang pengibaran. Saya penurunan. Karena dibagi 2 tim waktu itu. Ini untuk yang pasukan 8, khusus untuk yang pengibaran sendiri, yang penurunan sendiri. Nah, apa dulu IPA apa IPS? IPS. Sama Pak kita IPS. Cuman saya bukan SMA 8. Nah, IPS lulus nih Bang. Lulus itu langsung kepikiran mau HI. Hubungan internasional atau seperti apa Bang? Oh ya, kalau waktu lulus itu memang sudah kepikiran pengen lanjut kuliah ke HI, kalau kuliah. Tapi lucunya adalah waktu kelas 3 setelah pelatihan selesai, aku sempat daftar juga di tentara. Sempat daftar, tapi kemudian gagal di Jasmani kedua. Nah, tapi kemudian aku mikir kira-kira ilmu yang kemudian bisa deket sama Indonesia, sama tentara, sama negara. Ternyata ilmu yang kemudian ada adalah di hubungan internasional. Jadi aku mengincar betul untuk masuk di Prodi HI. Nah, tapi waktu itu nggak langsung masuk di UB, karena sempat daftar juga di UGM, daftar juga di Erlangga, dua-duanya gagal. Baru kemudian di percobaan terakhir di UB keterima. Kok ya kebetulan di HIUB itu adalah aku angkatan pertama. Jadi masuk aku nggak punya kakak kelas. Berarti baru kan berapa Bang? 2007. HIUB tahun 2007 itu angkatan pertama. Barengan sama psikologi UB juga sama 2007. Jadi ketika jurusan yang lain sudah punya senior, kami mengospek diri sendiri. Karena nggak ada tempat untuk kita curhat lah sama senior, nggak ada. Jadi kita ngobrolnya kayak sama dosen langsung. Betul. Gitu. Angkatan pertama suhu. Sekarang Urban 2007, sekarang berarti sudah hampir berapa puluh tahun berarti ya, hampir belasan tahun lebih berarti. Iya, karena sekarang kan sudah masuk angkatan 2025 berarti. Kalau dikurangin 7 ya, 15-14 tahun cukup panjang.
Oh, Masih muda belia lah. Berarti Belum angkatan- sweet 17. angkatan pertama loh. Pertama, angkatan pertama. Jadi satu kelas tuh kalau nggak salah cuma 40 mahasiswa. Waktu gap year itu turun jadi cuma tinggal 30. Karena yang lain kemudian milih ke kampus lain. Nyoba SNMPTN lagi segala macam. Cuma tinggal sisa 30. Oke gitu. Memang tujuannya dirancang hubungan internasional. Ya, Oke. Nah, S1 HI HI lancar bang, alhamdulillah. alhamdulillah. Lancar. Tapi aktif di PPI itu masih aktif. Itu masih aktif, tapi kayaknya terakhir 2008 kayaknya. 2007 atau 2008 itu sudah terakhir. Karena sempat ngelola Despanya angkatan 2007 harusnya. 7 atau 8. Sempat masih bantu. Karena waktu tahun 2006 aku jadi lurah. Jadi angkatan 2006 kemudian kalau misalnya ada apa-apa waktu itu masih kontaknya ke aku. Terus 2007 sempat bantu karena wajib waktu itu. 2008 sempat masih bantu, habis itu sudah nggak lanjut lagi karena mau fokus di kampus, ikut himpunan, ikut badan eksekutif mahasiswa kayak gitu. Oke. Berarti berorganisasi di kampus. Betul. Nah, S2 tadi sempat disinggung di UI. Betul. Kenapa kok lanjutnya ke UI bang? Ya, Kan jauh ya. Jauh banget bang. Jadi kalau waktu pilihan kenapa ke UI itu murni karena setelah lulus di semester 9, aku kebetulan lulus di semester 9. Jadi lulus di semester 9, waktu lulus itu posisinya aku lagi di Bali. Jadi aku lagi main ke Bali, tiba-tiba dapat telepon dari dosen, bilang ini ada pembukaan asisten dosen, mau nggak daftar jadi asisten dosen? Seketika itu aku langsung pulang, karena besoknya harus datang untuk wawancara. Jadi aku pulang, keterima, begitu dinyatakan sebagai asisten dosen, ada kewajibannya adalah setelah ini harus segera kuliah. Nah akhirnya cuma punya waktu sekitar 1 semester kalau nggak salah untuk cari kampus. Nah dari sekian banyak kampus yang kemudian ada peluang untuk beasiswanya, aku coba untuk daftar di UI. Ternyata diterima di kampusnya dan juga diterima beasiswanya juga. Ya wis gak apa-apa, merantau sedikit 2 tahun lah ke sana. 2013 kalau nggak salah, 2013 aku ke UI Depok gitu. Beasiswa, alhamdulillah. Oke. Nah, yang abang dapat di UI sama di Universitas Brawijaya karena S1 dan S2-nya beda. Betul. Itu apa bang? Wah, yang paling terasa banget tuh adalah kalau di UB bagiku itu sudah cukup berat ya. Aku angkatan pertama, terus kemudian merintis juga skripsi, nggak bisa tanya ke senior segala macam, itu cukup berat. Tapi begitu masuk S2, ternyata bebannya lebih berat karena mungkin paling tidak secara jenjang pendidikan memang lebih tinggi ya. Tapi secara tugas itu satu tugas yang tak kerjakan setara bikin skripsi. Jadi effortnya itu memang betul-betul harus niat gitu. Itu yang tak rasakan. Oke, gini. Kemarin ku bang sempat rame karena Betul. aku waktu sama Bang Dhani Arif itu kan orangnya S3. Tak anu bang, pilek gak bang gitu kan. S2, UI satu tugas, setara Satu skripsi. ngabis no kopi berapa bang? Dulu untungnya aku belum se coffee addict ya. Sekarang udah mulai seneng kopi. Tapi dulu itu nyemilnya aku. Nyemilnya? Jadi ada makanan apa itu harus tuh nemenin kacang lah, roti lah, itu wajib. Apalagi dulu kan belum ada toko kopi Jaya. Belum ada. Coba maksudnya ke sini bang. Boleh bang minum dulu. Nah begitu pulang, ya ini penting nih. Penting. Apalagi ini kan mantap Jaya kan bang. Ini lebih strong. Nah, UI, nah aku pengen tahu lebih ke basic sih bang. Hubungan internasional. Bagi orang awam seperti aku, hubungan internasional itu berfokus pada apa sih bang? Oke, jadi kalau HI itu intinya kita pelajari tentang interaksi antar aktor politik di politik internasional. Nah, aktornya ini bisa macam-macam, bisa negara terutama, itu pasti ya, negara itu pasti. Tapi juga bisa aktor non-negara. Nah, levelnya kalau aktor non-negara itu bisa macam-macam, bisa organisasi internasional kayak PBB atau ASEAN gitu-gitu. Atau bahkan kemudian sampai level yang subnegara kayak kota. Kota kan juga bisa bikin sister city, sister province. Nah, itu kan juga salah satu kemudian aktor yang kita pelajari. Oke.
Nah, kalau yang interaksi tadi, ya kita lihat tuh relasinya antara satu aktor dengan aktor yang lain. Ya paling nggak yang sekarang mungkin lagi tren itu masalah Ukraina sama Rusia. Iya. Itu kan kemudian salah satu kajian juga di kami di hubungan internasional, karena perang antar negara itu pasti kami pelajari. Ini pasti Bang. Pasti. Jadi kalau bahasan kayak Israel Palestina itu selalu kemudian kajian utama ada di HI. Termasuk di dalamnya kayak militernya atau mungkin ekonominya, mungkin kayak sekarang yang lagi tren misalnya K-pop misalnya. Itu juga bahasan di kami di hubungan internasional, gimana kemudian K-pop itu bisa menyasar ke belahan dunia yang lain. Nah itu juga kajian di dalam HI. Oh, Jadi HI itu kalau mau dibilang satu ilmu dia cukup besar, cukup luas. Sehingga kita pelajarin A, B, C, D, E, F, kita pelajarin semua. Tinggal tiap-tiap kita kemudian memilih mau fokus kemana. Ekonominya, apa keamanannya, apa mau ke budayanya. Itu tergantung kita akan memilih kemana. kalau ini apakah benar atau nggak sih Bang? HI, anak yang HI itu harus fase bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Nggak bilang harus fase ya, tapi akan lebih baik itu fase. Akan lebih baik. Jadi sifatnya sunnah tapi udah mendekati wajib. Nah, Oke. Kenapa bilang begitu? Karena sebenarnya belum tentu semua mahasiswa HI itu akan menjadi diplomat misalnya, Iya. atau menjadi duta besar, itu belum tentu. Jadi teman-teman kemudian tetap dibekali harapannya dengan bahasa asing yang kemudian diakui secara internasional. Ya minimal paling nggak bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau mungkin bahasa Rusia, atau Perancis, atau bahasa Mandarin. Oke. Nah, kalau misalnya bisa semua, ya keren, itu silakan. Kayak Pak Menlu kita kan kemudian bahasanya kemudian dia banyak. Jadi mungkin itu lebih ke skill ya. Kalau secara bahasa akan lebih baik ada. Oh gitu. Bukan harus ya, harus ya. Kalau harus nanti khawatirnya semua orang bakal nggak mau gitu. Tapi kalau akan lebih baik mungkin setelah bergabung di HI bisa belajar. Oh iya. Bisa belajar. Karena mungkin seharusnya bahasa asing kan nggak cuma di HI aja, Betul. semua kan harus kita pahami. Tadi kan ini Bang, nyinggung diplomat, segala macam. Apakah tujuan kan kebanyakan anak HI kalau teman-temanku atau apa pinginnya kursusnya di diplomat. Betul. Atau di staf kepresidenan, staf Kemenlu dan segala macamnya. Di luar itu, apa sih Bang yang bisa kita tuh buat tujuan ketika kita masuk HI? Oke, kalau di HI sebenarnya memang secara tradisional orang-orang akan kenal bidang pekerjaannya itu pasti ke arah diplomatik. Iya. Entah diplomat, duta besar, segala macam, itu pasti ke sana. Tapi trennya sebenarnya tidak hanya pada diplomat aja. Bisa kayak, kebetulan aku juga misalnya bisa jadi akademisi yang kemudian fokus di hubungan internasional. Anggaplah sudah ada 2. Ketiga, sekarang itu perusahaan-perusahaan yang sifatnya nasional, bahkan mungkin dia mau internasional atau bahkan multinasional, dia butuh perspektif HI-nya. Karena dia mungkin perlu ekspansi ke negara-negara lain. Nah itu butuh analis yang kemudian punya background HI. Oh, karena HI tadi itu lebih luas, ada interaksi. Betul. Analis kan Bang? Betul, analis. Jadi itu yang kemudian jadi tren baru. Termasuk misalnya kota-kota di Indonesia berlomba-lomba tuh bikin kerjasama dengan kota lain atau provinsi lain di luar negeri. Nah itu kan kemudian kalau butuh pendekatannya secara perspektif orang HI akan berbeda dengan pendekatannya orang-orang mungkin misalnya di ekonomi gitu. Karena ekonomi fokusnya pokoknya ekonominya aja. Tapi kalau pakai logika HI, mereka butuh tuh untuk mengetahui paling tidak backgroundnya seperti apa, budayanya seperti apa, kebiasaan yang ada di sana seperti apa. Baru kemudian kita bicara kerjasama ekonominya, politiknya, dan kawan-kawan. Malam kan juga ada beberapa yang kemudian sudah kerjasama kayak dengan kota-kota di Korea Selatan, ada beberapa kota bahkan sampai ke Palestina segala, itu ada juga. Malah juga melakukan hal itu. Jadi skupnya sebenarnya cukup banyak. Tapi memang kita juga nggak bisa pungkiri yang secara tradisional memang pastinya akan menyasar diplomat, duta besar, staf di kementerian, pasti ke situ. Tapi tidak semua ke situ. Gitu kira-kira. Oke, jadi banyak banget aspek yang bisa diambil ya Bang dari HI, hubungan internasional. Kalau kan ini juga masa mahasiswa baru nih Bang. Betul. Apa sih Bang kalau misal
buat adik-adik apalagi mereka yang baru lulus atau tahun depan mau lulus mau ambil HI, poin dasar apa yang harus mereka kuasai atau harus mereka pahami untuk masuk di hubungan internasional? Oh, ini menarik ini. Ada satu statement mahasiswa kami mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Ketika kami tanya, kenapa masuk HI gitu? Jawabannya cukup menggelitik kami. Jawabannya adalah karena saya nggak suka politik. Padahal secara keilmuan HI itu pasti politik. Jadi kalau bagi calon-calon mahasiswa baru nantinya, kalau memang mau bergabung di HI, mau tidak mau harus belajar politik. Jadi mulai membiasakan ngobrolin tentang beberapa fenomena terbaru di nasional atau internasional, itu kita harus care di situ. Karena mereka akan mengira HI itu bisa jadi bukan ngurusin politik, tapi ngurusin diplomatiknya aja. Iya. Padahal enggak. Ya justru di HI itu kita perlu tahu background politiknya. Ilmunya aja interaksi dalam politik internasional. Nah, secara internasional ya kita bahas nih perilakunya, misalnya Pak Prabowo seperti apa, kemudian Presiden Putin seperti apa, Presiden Trump seperti apa, itu kita pelajari. Oh, sampai situ. Oke, boleh disepil dong, Bang. Ya, mungkin contoh paling kita lihat kan isunya Ukraina sama Rusia misalnya. Ya. Kan kita jadi mempelajari gimana kemudian Putin memberikan perintah perangnya. Kemudian gimana responnya Presiden Ukraina Zelensky-nya. Kemudian kita juga melihat aktor yang lebih besar lagi, Amerika Serikat misalnya. Trump kemudian bereaksi seperti apa. Nah, dalam HI itu kita lihat tuh, karena setiap aktor tersebut itu punya kepentingan. Oh. Nah, itu yang kemudian kita ulik tuh. Ini kok bisa dia pakai respon begini ya? Kenapa ya? Ada alasan apa nih? Di balik statement itu apa? Gitu-gitu ya? Kita akan pasti melihat itu. Oke, jadi jawaban kalau teman-teman yang maba dati nggak suka politik, malah harus ya kayaknya jangan deh. Gini, kayak kalau saya kan pendidikan olahraga nih, Bang. Kayak gini, mau masuk pendidikan olahraga kenapa? Karena nggak mau olahraga. Pingin bisa renang. Loh, ya kan harus nggak masuk. Ya, mungkin karena ya itu tadi aku bertanya karena aku juga sebagai orang awam hubungan internasional itu ya sebatas itu tadi baru tanya. Ternyata harus politik. Betul. Tadi interaksi antar negara segala macam. Bahkan sekecil lingkup kota dengan kota lain harus sudah masuk. Malah kayaknya bukan syarat tuh, prasyarat malahan. Prasyarat. Iya. Tidak tertulis tapi teman-teman perlu belajar. Gitu. Itu tadi kayak bahasa tadi. Iya benar. Sunnah menuju wajib. Sunnah menuju wajib. Oke. Karena ini sangat membantu kan, Bang. Karena interaksi kan ya bagaimanapun harus bahasa dan segala macam. Kalau ini aku tanya, Bang, di Indonesia kan hubungan internasional nggak harus hubungan internasional nggak harus ke luar negeri segala macam. Lingkungan kita sendiri, kita bicara Kota Malang. Yes. Kota Malang, menurut apa sendiri, sama pribadi atau seperti apa? Apakah sudah berinteraksi dengan benar atau seperti apa? Udah terbuka atau gimana? Iya, sebenarnya kalau fenomenanya itu sekarang beberapa kota di Indonesia itu berusaha untuk banyak-banyakan bikin MOU atau kesepakatan seperti itu dengan kota lain. Tapi kemudian setelah sudah ada kerjasama itu atau MOU itu tidak ada, atau mungkin nggak boleh bilang tidak ada deh, mungkin minim kemudian implementasinya. Jadi misalnya Malang kerjasama dengan salah satu kota di Korea Selatan, mereka sudah intens nih sampai tanda tangan, bahkan ada fotonya di Malang di Korea gitu. Tapi ketika ditanya implementasinya apa, hampir nggak ada, minim sekali. Ini saya sempat riset juga tentang masalah itu gitu kan di Jawa Timur gitu. Salah satu kota yang kemudian cukup aktif adalah Surabaya, karena Surabaya mau kita lihat memang dia sebagai ibu kota provinsi gitu ya. Tapi di Malang itu ternyata ada, tapi kemudian tidak dilanggengkan sebagai implementasinya. Contoh misalnya sudah ada tanda tangan MOU, ya paling nggak pertukaran pelajar kayak, atau mungkin kolaborasi dalam pengembangan wisata mungkin. Itu nggak sampai situ biasanya. Jadi sayangnya itu. Dan itu hampir sebagian besar kota di Indonesia fenomenya begitu. Rajin tuh bikin MOU karena ada kunjungan luar negerinya. Iya benar. Korea, kita ke Korea. Ya, Korea milih apa, Jepang misalnya, gitu kan, Thailand misalnya. Tajuknya kerjasama, bikin MOU gitu. Tapi kemudian ketika ditanya mana MOU-nya, mana implementasinya, nanti dulu. Iya. Itu kan gini, kalau sudah tanda tangan, seharusnya kan
ada hasilnya. Nah, gitulah Bang. Apalah kerjasama pertukaran pemudanya misalnya, atau mungkin ada agenda pembangunan bersama, itu bisa sebenarnya. Tapi sayangnya kita belum sampai situ. Iya, ke Korea ini kerjasama loh ya Bang, bukan jalan-jalan loh ke sana itu kerjasama. Cuman ya, nah gini. Kota Malang berarti kebanyakan kota. Kita masuk Kota Malang seperti itu Bang ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi kita nggak bisa bilang pukul rata ya, karena ada beberapa kota yang memang cukup aktif ya, kayak Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta itu cukup intens. Gitu. Tapi beberapa kota yang lain cuman ngejar MOU-nya, kerjasamanya. Habis itu implementasinya nanti dulu. Nanti dulu. Penting jalan-jalan. Nah, gini. Ya, aduh. Nah, Bang, Abang sekarang ada kan S2 nih. Betul. Udah aktif dosen mulai tahun berapa? Aktif dosen berarti saya diangkat pertama kali statusnya non PMS itu 2017. 8 tahun yang lalu berarti. 8 tahun yang lalu, tapi status CPNS saya baru saya dapat tahun kemarin. Oh gitu. Tahun kemarin. Oke, nah target ke depan nih Bang, untuk Abang pribadi apa Bang? Target ke depan paling enggak kalau secara akademis ya ada dua yang memang lagi banget tak kejar. Yang satu adalah memperbanyak publikasi dan riset, jadi untuk penelitian, untuk kemudian menerbitkan artikel-artikel itu lagi jadi motivasi lah. Sama yang kedua adalah plan untuk rencana S3. Nah, itu paling enggak dua yang paling ya mungkin 3-5 tahun ke depan itu jadi target utama lah. Siap. Ya, doakan. Amin. Awas pilek Bang. Ada kopinya. Oh, berarti target ke depan untuk lanjut ke akademisi S3. Betul. Tapi bakal tetap pengennya di mana, Mas? S3-nya pengen di mana? S3 yang lagi terbayang ini yang paling dekat sebenarnya tetap kembali ke alma mater yang lama, ke UI. Tapi ada tantangan dalam hati pribadi sebenarnya. Kalau di HI itu secara peringkat keilmuan ada kampus di Asia Pasifik yang nomor 1 lah. Itu ada di Singapura. Namanya RSIS. Nah itu jadi target pribadi karena merasa dulu sudah S1 di kampus terbaiknya Jawa Timur gitu kan. S2-nya udah di kampus terbaik di Indonesia. Masa S3-nya di dalam-dalam aja. Pengen yang kemudian targetnya terbaik se-Asia Pasifik. Amin di Singapura. Minatnya nih, ini pengennya ya. Aminnya agak setengah mati tapi prosesnya juga nggak mudah gitu. Pengennya begitu. Tapi ya pertimbangan banyak ya, karir, kemudian mungkin keluarga, beasiswanya juga. Karena kalau pasca sarjana tanpa beasiswa itu penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Betul. Oke. Hubungan dunia ternyata seluas itu Bang ya. Betul. Sangat-sangat luas itu, sangat menarik gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku sih Bang. Untuk situasi tadi kan nyinggung politik dan segala macamnya, kita harus aware sama politik, harus minat, bukan minat juga, harus aware terbuka dalam politik. Nah, dalam situasi politik Indonesia sekarang ini Bang, itu menurut Abang stabilitasnya di titik mana ini? Oke. Stabilitasnya kalau kita bisa bilang, kita harus akui juga ya, secara dalam negeri kita tidak stabil. Tapi kalau dalam luar negeri, Kementerian Luar Negeri itu setengah mati memoles Indonesia itu selalu kemudian menjadi negara yang aman, ramah investasi, kemudian peluang bisnisnya besar gitu. Selalu kemudian dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kadang itu kita nggak bisa ngomong citra kita di luar negeri kalau kita nggak melihat realita yang ada di dalam domestik kita. Jadi kalau sekarang ada beberapa demo, beberapa pergolakan di masyarakat, sesungguhnya itu akan berakibat secara langsung terhadap citra kita di luar negeri. Jadi ramainya kita dengan demokrasi kita, semua bersuara gitu kan. Kalau kemudian itu semakin tidak terarah, bahkan sampai kemudian ada kejadian demo yang sampai berbahaya lah ya buat demo ataupun bahkan sampai petugasnya, sebenarnya itu sudah jadi sorotan. Kok kayaknya Indonesia nggak safe nih, bahaya nih. Jadi harapannya sih secara gambaran beberapa waktu ke depan semoga tetap bisa mengarah ke stabil lah. Begitu. Amin. Oke, terjawab sudah pertanyaan. Nah, terakhir Bang, ada nggak Bang pesan-pesan buat teman-teman PPI ataupun di luar PPI
dari abang pribadi atau untuk yang mau masuk hubungan internasional? Oke. Kalau pesan saya ketika mau belajar atau kemudian mau berkecimpung di dunia HI, mau tidak mau kita harus aware sama politik. Konsekuensi lainnya, kita kemudian juga harus sadar bahwa apa yang kita lakukan dimanapun itu adalah representasi negara. Tidak lagi hanya bicara diplomat aja, tapi tiap-tiap kita sesungguhnya adalah diplomat bagi rakyat Indonesia. Oke, pesannya itu harus aware sama politik. Politik bukan kita harus aware gitu loh. Ya. Nah, terima kasih Siap Wisnu. Terima kasih membuka banget. Terus di Berbaris, ini aku bakalan banyak pertanyaan tadi di luar kamera tapi nanti terima kasih Bang Wisnu sudah datang di Berbaris PPI 2006 dan terus saksikan di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif.